selanjutnya kita masuk ke sesi 2 aja ya, Prof ya. Ya, okay. Dengan topik handling vulnerable population in research. Ya. Silakan, Prof. Mohon izin untuk share screen ya. Ya, silakan. Apakah bisa dilihat? Sudah, Prof? Oke ya, jadi saya masuk ke topik yang kedua. Topik yang kedua ini tidak begitu luas ya cakupannya, namun saya kira relevansinya cukup tinggi karena kita nanti mungkin bekerja dengan anak-anak yang stunting ya, dan mereka termasuk populasi yang kita sebut vulnerable. Bapak Ibu sekalian, ini latar belakangnya. Jadi banyak masalah klinis yang kita hadapi sekarang ini, ya terutama tenaga nakes, dokter dan sebagainya itu ya, yang ketika menghadapi kelompok pasien yang tertentu, dia tidak tahu harus memberikan obat apa. Nah, teman-teman kita, dokter yang bekerja dengan pasien anak, ya, dan juga misalnya katakanlah perempuan hamil, ya, mereka tuh seringkali menghadapi kesulitan seperti ini. Masalahnya apa? Oleh karena ketika suatu obat dikembangkan, orang tidak punya data karena tidak mengikutsertakan perempuan hamil dan tidak punya data karena tidak mengikutsertakan anak. Akibatnya apa? Kalau tidak ada riset yang melibatkan anak-anak dan perempuan hamil itu, dan juga banyak subjek vulnerable yang lain, kita nggak tahu obatnya akan diberikan itu aman atau tidak, efektif atau tidak. Nah, kasus ini terjadi, yaitu pada obat yang kita sebut thalidomid. Thalidomid adalah suatu obat yang dikembangkan di Jerman oleh suatu perusahaan yang namanya Grunenthal. Masih ada sampai sekarang. Grunenthal ini membuat sesuatu obat yang pada waktu pengembangannya tidak melibatkan anak dan tidak melibatkan perempuan hamil, seperti obat-obat lain yang dikerjakan sampai sekarang juga masih begitu. Lalu, ketika sudah mendapat izin edar, obat ini diindikasikan untuk menenangkan kondisi-kondisi yang stres dan sebagainya. Lalu orang ramai-ramai menggunakannya pada perempuan hamil yang kadang-kadang emosinya tidak stabil. Lalu orang terkejut sekali ketika melihat bahwa lahirlah ribuan anak-anak bayi yang kaki dan tangannya kecil-kecil sekali. Korbannya banyak sekali. Dan untungnya di Amerika tidak ada satupun orang yang mengalami efek samping seperti ini karena obat itu diblok oleh badan POM-nya di sana. Jadi, ini memberikan kita suatu pelajaran penting bahwa keamanan sesuatu obat dan juga kemanjurannya tidak kita ketahui kalau tidak ada uji kliniknya. Nah, karena itu, orang yang tadinya berpikir, janganlah kita melibatkan perempuan hamil, anak kecil, orang dengan gangguan jiwa dan sebagainya dalam riset, itu harus dikoreksi. Yaitu, mereka boleh dilibatkan dengan syarat-syarat tertentu yang kita akan bahas nanti. Dan juga kita juga mesti sadar betul orang-orang demikian, vulnerable subjects ini gampang dieksploitasi karena dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi kita akan melihat lebih dalam ke sini. Ya, pertama kita melihat ini nggak mau sih. Nah, kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan vulnerable subjects. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak mampu
melindungi keselamatan atau interest dia sendiri. Bisa karena tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan, bisa karena edukasinya terlalu rendah, tingkat pendidikannya terlalu rendah, bisa karena mereka tergolong orang yang tidak mampu, ya, atau misalnya sebab-sebab lain yang nanti apapun sebabnya yang membuat mereka tidak bisa membuat keputusan. Kalau kita melihat lebih jauh, tipe-tipe apa saja yang termasuk vulnerable population ini. Kalau mau di bahasa Indonesia kan menjadi populasi yang rentan ya. Pertama, kalau mereka ada gangguan kognitif atau gangguan komunikasi. Ya, misalnya pasien-pasien psikiatrik nggak bisa bikin keputusan. Karena itu kalau kita mau melakukan penelitian yang melibatkan pasien seperti ini, minta inform konsennya itu nggak bisa ke pasien yang bersangkutan, tetapi pada keluarganya, orang tuanya kah, atau misalnya kalau pasien yang bersangkutan usianya sudah tua, anaknya kah, ya. Demikian juga anak atau pasien-pasien yang dalam keadaan tidak sadar. Tipe vulnerable yang kedua adalah yang institusional, di mana di situ ada hierarki kepangkatan atau hak. Haknya mungkin akan hilang untuk sementara waktu. Misalnya narapidana. Narapidana adalah sebetulnya orang normal yang karena sesuatu hal itu dimasukkan ke dalam penjara, biasanya karena kejahatan, masuk ke dalam penjara. Di situ haknya sebagai manusia sebagian itu dihilangkan atau dihambat dengan kekuatan hukum. Mahasiswa itu bisa menjadi vulnerable subject kalau misalnya yang minta dia ikut dalam penelitian itu adalah dosennya. Nggak berani bilang enggak dia. Orang-orang yang pekerja kelas rendah seringkali juga termasuk di sini, dan juga ketentaraan. Jadi polisi dan tentara, walaupun badannya besar, bisa menembak orang, tetapi mereka adalah vulnerable subjects karena masalah institusi ini. Misalnya, di dalam kemiliteran, tidak pernah ada seorang bawahan yang ketika ditanya oleh atasannya, kamu mau ikut dalam penelitian nggak? Saya tidak bersedia, Pak. Tidak ada cerita seperti itu. Fatal itu. Karena itu, melakukan penelitian pada subjek militer memerlukan kewaspadaan khusus. Kemudian dalam pengobatan medikal, pasien-pasien yang hidupnya dalam keadaan terancam nyawanya, misalnya pasien-pasien COVID yang sedang memakai ventilator, atau pasien-pasien yang sakit kanker yang sudah dalam tahap terakhir, itu adalah vulnerable subjects. Tidak berani bilang tidak kalau dokternya itu menanyakan, kamu mau ikut penelitian saya nggak? Nggak berani dia. Atau individu-individu yang tidak mampu atau miskin, ya, jadi secara ekonomis tidak mampu, ya. Atau orang-orang minoritas, ya. Ada beberapa pengungsi sejumlah sekian ratus yang terdampak di Indonesia, ya, hidup di dalam suatu tempat yang dibatasi kebebasannya dan sebagainya karena mereka statusnya pengungsi. Nah, ini adalah contoh subjek-subjek yang vulnerable karena dia adalah minoritas di situ. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai kapasitas atau kemampuan untuk memberikan persetujuan. Kalau seseorang subjek, karena sebab apapun, tidak mampu memberikan informed consent dari dirinya sendiri, maka itu boleh diwakilkan kepada apa yang kita sebut legally authorized representative, seringkali disingkat dengan LAR. Jadi mereka adalah wakil yang secara hukum diakui. Ya. Kadang-kadang ada yang kita sebut dengan legal guardian. Ya, ini kurang lebih maksudnya adalah sama. Ya. Namun ada hal yang kita juga perlu ingat.
ketika seseorang dalam keadaan tidak mampu memberikan informed consent, maka dia diwakili oleh LAR-nya atau legal guardian-nya. Tetapi dalam perjalanan penyakit kita kadang-kadang melihat atau seringkali melihat ada perbaikan. Orang yang pada waktu penelitian baru dimulai tidak bisa membuat keputusan, lalu diwakili oleh wakil yang sah. Lalu setelah berobat, setelah ikut penelitian dalam waktu 2 minggu, 3 minggu, kondisinya membaik. Dan sekarang dia sadar penuh, mampu membuat keputusan, maka informed consent yang baru harus diminta. Karena mungkin saja orang yang dulu mewakili dia mengatakan boleh ikut penelitian, tapi ketika dia sudah bisa berpikir, bisa membuat keputusan, dia mengatakan tidak, saya tidak mau. Nah, dalam hal demikian, yang berlaku, yang sah adalah keputusan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Karena itu, ketika dia sudah mampu membuat keputusan karena kondisinya membaik, maka dia yang diminta untuk memberikan konsen. Nah, untuk pasien-pasien yang tidak mampu secara membuat keputusan, maka harus ada pelindung tambahan untuk menjaga keselamatan mereka. Kadang-kadang ada kondisi-kondisi khusus di mana orang yang diikut sertakan dalam penelitian memang tidak mampu membuat keputusan, tetapi karena pertimbangan tertentu diberikan semacam dispensasi, boleh mengikut sertakan orang-orang seperti ini dalam suatu penelitian. Sebagai contoh, ada obat yang digunakan untuk menyelamatkan jiwa manusia ketika terjadi sumbatan pada pembuluh darah jantung yang kita namakan arteri koronaria. Jadi orang yang ini menderita infark jantung akut, terjadi sumbatan pada salah satu arteri koronaria yang besar pada jantung. Orang yang demikian biasanya itu dalam keadaan baik tiba-tiba jatuh di jalan atau jatuh di mana saja. Lalu orang-orang yang melihat ini, ada orang jatuh di jalan, tidak sadar, jadi kita bawa ke rumah sakit aja. Ya, di rumah sakit, di ruang gawat darurat, dia ditinggal karena orang-orang yang mengantar dia itu adalah orang-orang yang hanya sekedar berbuat baik, kenal pun tidak. Jadi ditinggalkan di situ. Nah, di situ ada penelitian, misalnya mengenai obat yang kita sebut obat trombolitik, ya, alteplase misalnya, atau TPA, tissue plasminogen activator. Tissue plasminogen activator ini atau alteplase ini adalah obat penyelamat jiwa yang kalau diberikan pada orang yang menderita serangan jantung akut, infark jantung akut, maka kalau diberikan dalam waktu beberapa jam, dia akan bisa menghancurkan, melarutkan trombus yang baru terbentuk itu. Tetapi kalau diberikannya itu sudah 10 jam, 12 jam lebih, efektivitasnya sudah tinggal rendah sekali. Pertanyaan yang timbul adalah, bagaimana orang bisa mengembangkan penelitian untuk menciptakan, untuk bisa mensintesis obat penyelamat jiwa ini, kalau kita bilang tidak boleh melakukan penelitian kalau tidak ada informed consent dari orang yang bersangkutan. Padahal karakteristik orang yang datang untuk penelitian itu adalah yang seperti ini, jatuh di jalan, ya, kesakitan sekali biasanya, sangat kesakitan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan ini? Karena itu, untuk kondisi-kondisi yang sangat khusus seperti ini, maka etika mengatakan mereka boleh dimasukkan sebagai subjek penelitian dengan syarat bahwa kalau nanti kesadarannya membaik dalam beberapa hari ke depan, dia akan ditanya, mau ikut dalam penelitian ini terus atau tidak? Kalau tidak, maka dia dikeluarkan. Atau ketika keluarganya datang,
maka wakil dari keluarganya yang sah akan memberikan izin boleh atau tidak. Namun harus diingat bahwa pengecualian ini jarang terjadi dan hanya bisa diberikan atas keputusan dari Komisi Etik. Jadi tidak serta-merta seorang peneliti boleh mengatakan, oh saya punya ini termasuk yang pengecualian ini. Tidak bisa. Ya. Berikutnya adalah reconsent. Reconsent itu adalah suatu keadaan di mana orang sudah diminta memberikan konsen, persetujuan, tetapi diminta lagi. Oleh karena apa? Pada waktu dia baru masuk ke dalam penelitian, tingkat kemampuannya untuk memberikan suatu informed consent buruk. Beberapa hari kemudian, ketika kondisinya membaik, maka dia bisa membuat keputusan. Pada waktu itulah dia dimintakan konsen. Atau kalau misalnya seseorang masuk ke dalam suatu penelitian, dia memberikan informed consent. Kemudian di tengah perjalanan penelitian ada berita yang kurang baik, yaitu misalnya ternyata obat yang diberikan itu seringkali menyebabkan bahaya kematian. Misalnya orang ikut penelitian mengenai vaksin ya. Kemudian ketika dia sedang jadi subjek penelitian, ada berita bahwa di Eropa, di beberapa negara, orang yang diberi vaksin seperti itu mengalami stroke karena terjadi trombosis. Nah, kalau ada berita seperti ini, maka ini mesti secara etis mesti disampaikan kepada yang bersangkutan, pasien yang bersangkutan, yang sudah memberikan izin tadi. Pak, ada berita seperti ini loh, ya. Bapak mau terus ikut dalam penelitian ini atau mau keluar? Jadi di sini terjadilah fenomena yang kita sebut reconsent itu. Ya, jadi secara singkat saya mau mengatakan keseimbangan manfaat dan risiko itu bisa berubah dengan berjalannya waktu. Manakala terjadi perubahan, perimbangan risk benefit yang bermakna, maka seyogianya memang harus diminta kesediaan pasien untuk menyatakan dia mau ikut terus apa tidak. Inilah yang kita maksud dengan reconsent. Kemudian, siapa yang termasuk pasien-pasien yang vulnerable itu? Ternyata banyak. Fetus manusia juga masuk, perempuan hamil masuk, ya, anak-anak, kemudian narapidana, orang dengan cacat fisik, ya, kemudian juga mereka dengan kelainan mental, ya, anak-anak yang debil dan sebagainya, mereka yang miskin sekali, ya, kemudian pasien-pasien yang sakitnya terminal, ya, kemudian kalau misalnya adalah masalah ras, ya, dan orang-orang yang hidup dalam penjara atau hidup dalam rumah rumah sakit khusus untuk pasien kelainan jiwa atau nursing home, pasien-pasien yang tidak punya keluarga dan sebagainya yang dirawat khusus di situ. Ya. Jadi ada istilah yang kita harus kenal, yaitu decisionally impaired subject, yaitu subjek-subjek yang tidak mampu membuat keputusan, ya, yang termasuk di situ adalah anak, kemudian pasien psikiatri dan lain-lain. Mereka mesti dinilai oleh seorang klinikus yang sudah berpengalaman. Ya. Untuk pasien-pasien anak, ya, pada usia tertentu mereka diberi perlindungan khusus dengan jalan meminta ASEN. ASEN itu adalah semacam informed consent, tapi kalau informed consent itu adalah dari orang tuanya, tapi kalau ASEN itu dari anak itu sendiri. Sampai batas umur tertentu, seorang anak manusia yang tadinya belum bisa apa-apa, itu mulai bisa membuat keputusan. Pada saat itulah diperlukan ASEN, demi penghargaan kita terhadap seorang anak manusia yang mulai bisa membuat keputusan.
Ini yang sudah kita bahas, jadi bisa kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita melihat penelitian kita nanti mungkin akan banyak berurusan dengan masalah stunting yang melibatkan subjek anak ya. Riset yang boleh melibatkan seorang anak haruslah riset-riset yang risikonya tergolong minimal. Tidak, tadi di sesi pertama telah kita uraikan apa yang disebut risiko minimal itu ya. Kemudian, prinsip yang kedua adalah kalau riset itu pada anak membawa risiko yang lebih dari minimal, itu masih diperbolehkan kalau misalnya dia bisa menghasilkan pengetahuan tambahan mengenai penyakit yang diderita oleh anak itu. Kemudian, kalau misalnya dia bisa memberikan sesuatu yang lebih lagi, bukan hanya pengetahuan umum, tapi perbaikan untuk kondisi anak tersebut, maka dia boleh melampaui sedikit di atas risiko minimal. Riset pada anak, ketika kita memberikan penjelasan untuk informed consent, juga jangan berkepanjangan. Ya, anak akan jadi bosan dan lalu dia mengatakan, iya, boleh. Dan ini menjadi suatu jawaban yang tidak memenuhi syarat. Karena itu, pada waktu kita minta informed consent pada anak, usahakan supaya jangan terlalu panjang. Kalau terlalu panjang, potonglah jadi beberapa sesi yang pendek-pendek. Hal lain yang mesti diperhatikan itu adalah informasi pada anak tidak boleh menggunakan bahasa yang hanya dimengerti oleh bapaknya atau ibunya. Karena anak tidak bisa menangkap kalimat-kalimat panjang, apalagi yang punya anak kalimat, apalagi yang punya cucu kalimat, dan seterusnya. Gunakanlah bahasa-bahasa sederhana. Ya, dan tidak boleh dilupakan, kita harus bisa membedakan anak yang belum bisa membuat keputusan dengan anak yang sudah bisa membuat keputusan. Di luar negeri itu ada batasan umur tertentu, tapi di Indonesia kita biasanya menggunakan batas umur 12 tahun. Ya, 12 tahun ke atas dianggap sudah bisa membuat keputusan sehingga dimintakan apa yang kita sebut asen. Kalau orang tuanya memberikan konsen, kalau anaknya memberikan asen. Ya. Nah, asen ini dianggap bahwa anak-anak umur 12 tahun ke atas sudah bisa membuat keputusan, karena itu diterapkan pada 12 tahun ke atas, yang 12 tahun ke bawah tidak usah. Namun ini sebetulnya adalah prosedur yang disengaja dibuat gampang. Karena dalam kenyataannya, kemampuan seorang anak untuk bisa membuat keputusan itu ternyata bervariasi. Ada anak umur 9 tahun sudah bisa membuat keputusan, ada yang umur 14 tahun belum bisa membuat keputusan. Jadi untuk mempermudah diambil rata-rata 12 tahun. Nah, anak per definisi adalah seorang anak manusia dari sejak dia lahir sampai dengan umur 18 tahun. Jadi asen itu kalau di Indonesia nanti berlaku untuk anak-anak umur 12 sampai 18 tahun. Dan harus dicatat juga di sini bahwa setiap studi yang melibatkan anak harus memerlukan ethical approval dari yang diterbitkan oleh Komisi Etik. Hal yang lain yang kita perlu perhatikan adalah ketika seorang anak diikut sertakan dalam suatu penelitian yang blinded trial, jadi artinya si peneliti tidak tahu anak mana yang mendapat obat uji, anak mana yang mendapat obat kontrol, bisa berupa obat standar atau obat placebo, maka diperlukan aktivitas dari apa yang disebut DSMB. DSMB itu adalah Data Safety Monitoring Board. Dia bukan anggota tim peneliti, tapi dia adalah suatu board yang dibentuk di luar tim peneliti, dan dia bisa membuka kode untuk mengetahui siapa mendapat apa. Dalam suatu penelitian blinded trial seperti itu,
peneliti tidak boleh tahu. Kalau dia membuka data, maka penelitiannya seluruhnya rusak. Karena itu mereka tetap tidak tahu siapa dapat apa. Tetapi tadi kita mendengar bahwa untuk menghindarkan keraguan ketika terjadi konflik antara kepentingan penelitian dan kepentingan subjek diletakkan di atasnya. Jadi, agar tidak merusak penelitian, Data Safety Monitoring Board ini boleh membuka data di tengah perjalanan penelitian. Kalau dia melihat bahwa kelompok yang mendapatkan obat A ternyata katakanlah obat anti kejang, kejangnya tidak berkurang, yang mendapatkan obat B, kejangnya berkurang sekali atau sampai hilang sama sekali, ya, maka dia akan Data Safety Monitoring Board ini akan mengatakan penelitian ini adalah penelitian yang tidak adil, tanpa sengaja ternyata tidak adil karena ada kelompok yang dirugikan. Karena itu Data Safety Monitoring Board bisa menganjurkan supaya penelitian ini dihentikan di tengah jalan. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ASEN tadi seperti saya katakan itu mirip informed consent, cuma dia harus disusun dengan kata-kata sederhana, ya, sedapat mungkin jangan lebih dari 1 halaman, ya. Jadi di dalamnya itu mencakup penjelasan bahwa si anak itu nanti kalau dia bilang iya mau ikut, dia akan mengalami apa saja. Jadi ini harus dijelaskan di situ. Nah, di Amerika, saya tadi mengatakan, kan lain padang, lain belalang ya. Di Amerika, anak yang umurnya 12 tahun diberikan ASEN. Ya, diberikan informasi untuk mendapatkan ASEN. Kalau yang umurnya 13-17 tahun, dianggap sudah sama pintar sama orang tuanya. Karena itu diberikan informasi yang sama dengan untuk orang tuanya. Jadi lain padang, lain belalang. Ya. Lalu informasi dan komunikasi dengan seorang anak itu harus menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana. Ya. Dan dalam pengembangan obat baru, ya, kita tidak boleh serta-merta langsung mencobakan obat itu pada anak. Kecuali kalau obat itu memang hanya digunakan untuk anak. Ya. Tapi katakanlah obat untuk pneumonia, radang paru-paru. Maka obat baru itu yang katanya efektif untuk radang paru-paru tidak boleh langsung dicobakan pada anak. Tapi dicobakan dulu pada orang dewasa yang menderita radang paru-paru juga. Kalau hasilnya aman dan efektif, barulah boleh dicobakan pada anak. Dengan demikian ada data mengenai keamanan dan efektivitas pada anak. Dan sekaligus anak itu sudah terproteksi. Karena tidak langsung dijadikan subjek yang pertama mendapat obat itu, tetapi sudah ada data pada orang tua, pada orang dewasa. Nah, tadi kita bicara banyak mengenai perlindungan khusus atau special protection untuk anak. Sekarang, special protection untuk pasien-pasien yang sakit terminal. Jadi mesti ada penjelasan yang mantap supaya jangan terjadi salah pengertian. Jadi kalau tidak dijelaskan dengan mantap, nanti pasiennya mungkin kecewa. Saya kira setelah ikut ini, pasiennya saya akan hidup. Nyatanya saya mati juga gitu ya, jadi nggak boleh ada mispersepsi seperti itu. Nah, kalau kebetulan pasien-pasien terminal itu diobati oleh dokter, jadi ada hubungan dokter pasien di sini, maka ketika dokter yang bersangkutan mau mengikut sertakan pasiennya yang sudah dalam sakit terminal itu dalam penelitiannya, sebaiknya jangan dia langsung minta informed consent daripada pasien yang bersangkutan. Tapi mintalah bantuan seorang dokter lain di luar tim peneliti yang nanti menanyakan pada pasien, Bapak, dokter yang mengobati Bapak itu punya penelitian yang tujuan garis besarnya seperti ini. Kalau Bapak ada minat mau ikut, nanti saya akan kasih tahu sama dokternya. Nah,
ini dianggap jauh lebih etis daripada dokter yang bersangkutan menanyakan langsung pada pasiennya. Karena pasien yang sakit terminal itu tidak akan berani mengatakan tidak kalau dokternya yang mau mengobati dia itu, dia yang menanyakan. Tapi kalau misalnya via pihak ketiga seperti ini, maka buat dia jauh lebih luasa, dia akan bersikap diam saja kalau misalnya dia tidak berminat. Ya. Jadi ini cara yang lebih etis. Jadi jangan dokter yang bersangkutan menanyakan langsung. Jadi ini termasuk proteksi ya, meningkatkan proteksi terhadap keselamatan pasien. Ya. Dan ketika pasien yang sakit terminal itu dalam keadaan nyeri hebat, misalnya pasien kanker, atau kesadarannya menurun, atau dalam keadaan sangat stres, maka jangan inform konsen diminta pada saat itu, karena tidak memenuhi syarat. Kemudian, untuk pasien-pasien yang vulnerable karena masalah ekonomi, ini gampang sekali dieksploitasi, karena mereka dikasih uang berapapun mau. Karena itu, pemberian uang itu mesti diukur sedemikian rupa sehingga tidak boleh terlalu banyak, tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Terlalu banyak akan menyebabkan mereka mata gelap, mau menempuh risiko apa saja asal bisa mendapatkan uang. Ya. Tapi juga tidak boleh terlalu sedikit. Orang-orang begini gampang sekali diperas. Dikasih uang yang tidak wajar pun sedikit sekali mereka mau, karena mereka mau uang untuk hidup hari itu. Ya. Nah, ini untuk melindungi mereka, perhatikan jumlah uang itu harus wajar. Kemudian untuk melindungi mereka, juga kalau suatu penelitian berlangsung misalnya lama, 6 bulan misalnya, lalu mereka diminta datang tiap bulan datang untuk visit, untuk kontrol. Ya. Banyak penelitian yang mengatakan begini, Bapak ikut penelitian ya, tiap kali Bapak datang, Bapak akan dapat uang transport dan segala macam, jumlahnya 250.000. Ya. Nanti kalau sudah penuh 6 bulan, Bapak ikut, baru uangnya akan kami berikan pada akhir penelitian. Maka kelihatannya sepintas, cara pemberian seperti uang ini baik-baik saja, tapi sebetulnya di sini bermasalah etik. Karena apa? Masalah etik yang timbul, ada pasien-pasien yang mungkin baru ikut 1 bulan sudah tidak sanggup. Misalnya, tiap kali makan obat uji dia muntah. Tiap kali habis makan obat uji dia jantungnya berdebar-debar. Dia mau berhenti, tapi dia ingat, aku baru ingat ikutnya baru 2 bulan atau 3 bulan, dan uangku tuh sudah ada di situ. Kalau aku berhenti, uang itu hilang. Jadi, supaya uang itu tidak hilang, dikuat-kuatkannya lah jiwa raganya itu sampai bisa ikut penuh 6 bulan. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak etis, karena ada unsur pemaksaan secara halus di sini. Ya. Nah, kemudian untuk melindungi subjek-subjek yang tidak mampu ini, pertimbangkanlah sedapat mungkin pemberian kompensasi itu tidak dalam bentuk uang. Ya. Misalnya, kompensasi untuk uang transport, berikanlah voucher taksi, atau uang itu dimaksudkan untuk makan siang, berikanlah dalam bentuk makan nasi bungkus atau nasi kotak atau apapun namanya. Kemudian untuk memberikan perlindungan khusus bagi anggota tentara dan juga mahasiswa yang meminta inform konsen itu di dalam ketentaraan, janganlah atasannya, komandannya, atasannya, bahkan sesama tentara yang pangkatnya lebih tinggi. Yang minta inform konsen itu seyogianya adalah orang sipil. Kalau orang sipil tidak ada yang bisa melakukan itu, boleh anggota tentara, tapi yang pangkatnya lebih rendah daripada calon respondennya. Ya, dan juga ingat untuk tentara, untuk mahasiswa dan sebagainya, jangan memberikan insentif uang yang terlalu besar. Untuk penelitian yang melibatkan mahasiswa, jangan dosen atasannya itu yang langsung menanyakan, karena dia tidak akan berani bilang tidak mau. Ya.
Jadi ini beberapa unsur proteksi untuk mereka. Ya. Kemudian beberapa pasien-pasien yang mengalami cognitive impairment, kemampuan kognitifnya terganggu, maka tentu kita menggunakan jasa daripada legal guardian-nya. Kemudian andai kata ada kesulitan dalam bahasa, maka gunakanlah bahasa yang dimengerti. Kalau misalnya di dalam melakukan penelitian itu kita harus bekerja di sesuatu daerah di mana orang hanya mengerti bahasa Jawa, katakanlah. Bahasa Indonesia dia nggak ngerti. Maka terjemahkanlah dulu ke dalam bahasa Jawa supaya dia bisa mengerti itu dengan baik. Dan perhatikan baik-baik, selalu jagalah keseimbangan antara risiko dan manfaat. Selama itu masih seimbang atau benefitnya lebih besar dari risikonya, maka itu merupakan pertanda yang baik. Tapi tidak boleh terbalik. Nah, kemudian sebagai kesimpulannya, jadi di dalam penelitian 3 pilar utama yaitu justice, keadilan, respect for person, ini autonomi, dan beneficence, itu lebih mudah terlupakan ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien yang vulnerable. Jadi harus diingat baik-baik. Ya. Di dalam riset menggunakan subjek-subjek yang vulnerable, mereka boleh digunakan, tapi alasannya harus cukup. Tadi telah kita dengar, misalnya, kalau misalnya kondisi yang diteliti itu ada pada populasi yang bersangkutan. Misalnya pada anak, obat ngompol misalnya, kan tidak bisa diteliti menggunakan bapaknya kan, harus pada kelompok anak. Ya. Obat untuk mengatasi perdarahan yang terjadi pada waktu hamil, kan mesti menggunakan perempuan hamil, nggak bisa dicoba pada orang lain. Ya, jadi mereka boleh digunakan, tapi harus dilindungi dengan baik. Ya, yang kita sebut memberikan special protection yang tadi sudah kita bahas panjang lebar. Ya. Jadi peneliti dan investigators dan komisi etik mesti bersepakat bahwa vulnerable subjects boleh digunakan di dalam konteks penelitian kalau memang alasannya ada, cukup alasan untuk itu, dan mereka kalau diikutsertakan mesti diberikan perlindungan khusus, seperti yang tadi kita berikan contoh cukup banyak pada anak. Ibu moderator, saya kira ini adalah paparan saya. Kita masih punya waktu untuk diskusi ya, Bu. Silakan, Bu. Ya, Prof. Ya, terima kasih banyak, Prof. Luar biasa pencerahan kembali tentang bagaimana nih kita memperhatikan kelompok apabila riset kita terkait dengan kelompok vulnerable di dalam penelitian kita. Silakan Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan di layar saya. Baru kelihatan Pak Ferry dari Puslitbang. Silakan Pak Ferry. Ya, terima kasih Bu Evi, apa kabar nih? Sudah lama nggak ketemu. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Prof. Rianto, materinya sangat bagus sekali ya. Yang ingin saya tanyakan Prof, di statement terakhir tadi, misalnya untuk responden bahan kontak diberikan di akhir penelitian. Padahal di dalam infant consent tersebut ya dijelaskan sewaktu-waktu responden berhak untuk mengundurkan diri jika terjadi apa-apa, kan itu Prof, di dalam infant consent itu dibunyikan. Nah, pertanyaan saya, berarti sang peneliti ini telah melanggar kode etik dari penelitian tersebut. Apakah sang peneliti kalau ada istilahnya apa yang kurang berkenan bisa diajukan ke Dewan Komisi Etik di mana dia melakukan penelitian tersebut? Itu pertanyaan pertama, Prof. Pertanyaan kedua, saya pernah melakukan penelitian dengan tim lembaga luar donor itu di suatu wilayah. Kebetulan kita mengambil darah. Nah, ternyata
pada SOP-nya dalam pengambilan darah itu dengan kriteria yang kita tentukan dengan tenaga medis. Tapi responden memaksa untuk jadi sampel, padahal dia tidak masuk dalam penelitian kita. Nah, akhirnya ujung-ujungnya Prof, istilahnya responden itu tergiur dengan bahan kontak yang kita berikan, karena cukup banyak bersampel itu, kalau nggak salah 200.000 dikali dengan jumlah rumah tangga tersebut. Akhirnya dengan berbagai etik, akhirnya kita tidak mengambil sampel tersebut, tetapi bahan kontak itu tetap kita berikan. Itu aja Prof, mohon tanggapannya. Terima kasih Bu Epi. Ya, silakan Prof. Ini pengalaman Pak Ferry ini unik sekali ya. Iya Prof. Bahkan yang nomor 2 itu baru pernah saya dengar malah. Iya. Pemberian uang di ujung penelitian itu justru sesuatu yang harus kita hindari kalau penelitian itu jangkanya cukup lama. Kalau penelitian itu masa partisipasi pasiennya hanya beberapa hari, ya katakanlah 5 hari, itu tidak apa-apa. Ya, tetapi kalau misalnya partisipasi itu berlangsung 6 bulan atau setahun atau mungkin lebih, maka meletakkan pemberian uang itu di ujung penelitian, itulah yang justru kita mengatakan itu yang tidak diperbolehkan. Meski itu dipecah-pecah, misalnya tiap bulan dia datang diberi, atau tiap 2 bulan datang diberi. Jadi kapanpun dia merasa saya tidak lagi sanggup ikut penelitian ini, saya boleh mundur dengan hati yang lega karena saya tidak dirugikan. Kira-kira anunya seperti itu. Apakah itu yang ditanya Pak? Ya, betul Prof. Jadi kalau sampai sekarang masih ada orang meletakkan itu pada pemberian uang itu pada ujung penelitian dengan harapan supaya pasiennya jangan ada yang drop out, maka itu harus dikoreksi. Karena begini, meletakkan uang di ujung penelitian itu adalah untuk menyelamatkan penelitian kan. Sementara itu kalau membagikan uang itu tiap bulan atau tiap kali visit, itu kan untuk keselamatan pasien kan. Ya, betul. Ya. Tadi kan kita sudah dengar ya, dalam hal terjadi konflik kepentingan antara kepentingan keselamatan pasien dan kepentingan suksesnya penelitian, yang dimenangkan selalu adalah kepentingan keselamatan subjek. Itu pegangan umum yang kita pakai di mana-mana gitu. Kira-kira seperti itu Pak ya. Ya. Dan yang kedua adalah tadi Bapak mengatakan bahwa ada responden yang memaksa ikut dalam penelitian, ya kan? Tapi sebetulnya dia tidak memenuhi kriteria seleksi barangkali Pak ya. Ya, karena kondisi pada saat itu dia istilahnya kondisinya memang lagi sakit Prof. Tapi melihat tergiur dengan dia terpilih jadi sampel, tapi dengan kondisi dia istilahnya nggak layak. Kan ada tim juga, tim dokter kita menentukan itu ternyata nggak layak kan, tapi dia ngotot ambil aja darahnya gitu loh Prof. Jadi bagaimana kita putuskan, kebetulan saya jadi ketua tim teknisnya di lapangan waktu itu, udah kita tetap diberi bahan kotak, tapi sampel tidak darahnya tidak kita ambil Prof. Jadi gitu untuk sama-sama demi menjaga melindungi si responden tersebut. Ya. Jadi dalam hal demikian, dari segi ilmiah pasien itu jelas tidak memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Ya. Jadi kriteria seleksi tidak dipenuhi. Dalam hal demikian tidak ada cerita bahwa dia tidak boleh masuk ke dalam penelitian, apalagi sampai mendapat obat uji ya. Nah, sekarang tinggal kita melihat situasi di tempat, karena kita harus melihat kondisi sosial dan sebagainya di tempat yang bersangkutan ya. Andai kata sampai penelitian itu nanti menimbulkan bahaya ancaman fisik, menimbulkan ancaman keselamatan untuk tim peneliti, maka mungkin harus di hold dulu, ditahan dulu penelitiannya ya. Setelah ditahan penelitiannya, maka di tempat-tempat demikian itu adalah yang diperlukan adalah menghubungi ketua adat setempat. Karena mereka biasanya punya pengaruh besar di situ. Ya, jadi minta jasa beliau, lalu kalau bisa diteruskan, tentu diteruskan, tapi kalau tidak, ya, maka ini menjadi sesuatu yang nanti akan dijadikan presiden, Pak. Ya. Orang nanti akan melihat, oh si itu berhasil dapat uang. Aku juga. Nah, seluruh penelitian itu akan jadi rusak.
Ya. Itu konsekuensi harus kita bayar. Begitu barangkali Pak ya. Ya, terima kasih Prof. Ya. Ya, terima kasih Bu Epi. Terima kasih Pak Ferry. Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau mengajukan pertanyaan? Ini Bapak atau Ibu Hairul? Bapak Hairul kali ya? Ya Bapak Hairul, silakan. Langsung aja ya Pak. Ya. Terima kasih Bu Epi. Assalamualaikum Prof. Priyanto. Waalaikumsalam. Terkait penjelasan tadi, karena kelompok vulnerable ini, misalnya Prof, kita membuat semacam formula atau racikan menu untuk diberikan kepada kelompok stunting, anak stunting. Nah, apakah ini kita berikan dulu kepada orang dewasa untuk diuji cobakan atau ke hewan coba ini Prof? Terima kasih. Ya. Biasanya kita memerlukan suatu kepastian. Apakah obat yang kita, bukan obat ya, dalam hal ini makanan, yang apapun lah bentuknya yang kita ini, itu aman dan efektif. Ya. Untuk mendapatkan data ini tentu itu bervariasi dari riset yang satu ke riset yang lain ya. Kan gitu ya. Jadi kalau saya akan melihatnya begini. Kalau untuk makanan ya, mungkin akan lebih aman kalau diberikan dulu pada orang dewasa ya. Karena ada kemungkinan formula khusus yang kita buat itu bisa menimbulkan diare. Misalnya saja ya. Saya tidak tahu betul apa tidak, tapi mungkin bisa menimbulkan hal seperti itu. Atau bisa menimbulkan kenaikan kadar trigliserid atau bisa menimbulkan perubahan kadar keton dalam darah, misalnya seperti itu ya. Nah, kalau misalnya ini ternyata diberikan pada orang dewasa, timbul efek seperti itu, maka kita harus hati-hati. Kita kembali pada prinsip kita. Pertimbangan risk dan benefit. Ketika kita sudah tahu risknya pada orang dewasa, kita kembalikan lagi. Benefit yang kita harapkan dari anak itu memadai apa tidak. Jadi tidak serta-merta ketika kita melihat ada risk, lalu kita tutup pintunya. Jangan lakukan ini. Ada risikonya. Jangan. Itu pendapat yang dulu kuno. Yang baru adalah selalu kita lihat risiko dan manfaatnya. Andai kata, oke lah, dia punya risiko. Ya, bisa menimbulkan katakanlah muntah. Rasanya tidak enak misalnya ya. Tetapi manfaatnya besar. Ya. Anak stunting itu nanti kemudian harinya nanti diharapkan kalau diberikan itu mual muntahnya akan berkurang biasanya dalam waktu katakanlah misalnya pada data orang dewasa 1 minggu berkurang. Habis itu bagus dan stuntingnya nanti akan berkurang. Maka saya akan mengatakan kelihatannya memang risknya ada, tapi benefitnya lebih besar. Boleh kita ambil. Kan gitu ya. Tapi kalau misalnya risknya itu besar sekali, ya saya tidak tahu. Kalau dikatakan diberikan lalu timbul reaksi anafilaksis misalnya ya, ini contoh saja, maka risikonya akan berbeda. Jadi harus dilihat kasus demi kasus ya. Data pada hewan seringkali menguntungkan karena walaupun tidak pasti, dia memberikan pada kita semacam pertanda. Nah, begitu kita mendapat data pertanda seperti itu, kita catat nih dalam pikiran kita, hati-hati ya, pada hewan terjadi ini. Ketika kita berikan pada manusia, mulai dengan orang dewasa gitu ya, lalu kita mendapatkan kesan, saya mesti memperhatikan yang satu ini ya, karena pada hewan dia muncul. Dengan demikian, kembali, kita mempraktekkan apa yang kita sebut special protection tadi. Ya, begitu Pak Hairul. Terima kasih Prof. Ya. Terima kasih Bu Epi. Terima kasih Pak Hairul. Satu pertanyaan lagi ya Prof. Rianto sebelum selesai sesi ini. Silakan Ya, Ibu silakan Indah. kalau masih ada Bapak Ibu sekalian. Ibu Indah, silakan. Ibu Indah. Silakan Ibu Indah. Ibu Indah raise hand tadi ya. Ibu Indah raise hand, silakan. Masih di mute. Belum terdengar Bu, masih mute. Ya. Masih mute ya. Halo. Terima kasih, Prof. Ya. Belum terdengar. Yang menarik ya menurut
Halo? Halo, Prab, Ya, bisa mendengar? ya sekarang ada. Iya. Sinyal ya. Jadi terima kasih Prab, materinya cukup menarik ya kalau menurut saya. Gini Prab, yang ada pertanyaan tentang penelitian kualitatif ya Prab ya. Jadi mungkin kalau kita informannya adalah anak-anak yang katakanlah di bawah umur 15-12 tahun gitu ya, atau di bawahnya seperti itu. Kira-kira menurut Profesor, untuk kita mendapatkan data wawancara mendalam ya Prof. Maaf Prof, bisa mendengar ya Prof? Ya, Bisa. masih bisa dengar. Ya. Apakah idealnya itu pendekatan yang dilakukan itu pendekatan yang dilakukan itu apakah idealnya kita Hilang suaranya, Bu. Iya, suaranya hilang. Kayaknya. Bisa diulang, Bu. Halo, Bu Halo? Indah. Bu Indah. Suaranya tidak terdengar. Kayaknya Terputus kayaknya, Bu. ya. Terputus. Kalau ada yang lain dulu boleh? Ya, silakan. Kalau ada yang lain. Bu Indah udah masuk lagi. Nah. Halo Bu Indah. Kayaknya mungkin pertanyaannya tentang untuk studi kualitatif untuk informan yang berumur anak-anak antara 12 sampai 15 tahun itu bagaimana etikanya? Mungkin barangkali begitu, Prof. Karena belum. Baik. Ibu Evi, biasanya kalau informan itu konotasi kita adalah orang yang memberikan laporan kepada intel gitu ya. Mungkin akan lebih baik dipakai istilah subjek penelitian ya. Atau kadang-kadang ada orang mengatakan istilahnya responden kalau itu wawancara gitu ya. Tapi subjek penelitian itu umum. Mau penelitian menggunakan makanan khusus kayak atau mau hanya wawancara dan sebagainya ya. Baik, tapi kalau pertanyaannya demikian, maka saya mencoba menjawab begini. Yang kita sadari daripada studi kualitatif itu adalah karakteristiknya. Biasanya dia akan menggali informasi yang mendalam mengenai sesuatu masalah, tapi hanya melibatkan sedikit orang. Ya. Jadi kalau studi kuantitatif yang biasa kita kerjakan itu bisa meliputi puluhan atau ratusan orang. Tapi kalau studi kualitatif biasanya hanya beberapa orang, tapi mendalam sekali. Ya. Masalah etika yang walaupun tidak membahayakan pasien yang saya bayangkan adalah ketika anak itu mulai bosan, dia akan menjawab seadanya. Karena dia anak-anak dan belum tahu betul mengenai tanggung jawab, dia bisa menjawab sesuka hatinya tanpa memperhatikan lagi akurasi dari jawabannya itu. Kenapa? Dia bosan. Ya, mau mengatakannya nggak berani, ya yang dia lakukan itu adalah menjawab asal jadi aja. Dan dengan demikian hasil studi kualitatif itu menjadi tidak akurat. Karena itu, ketika melakukan studi kualitatif, perhatikan body language-nya. Jadi anak yang sudah mulai bosan, nanti gerakan badannya itu lain. Pada saat itulah peneliti harus tahu, saya harus menghentikan ini. Kedua, ya, kalau kita punya banyak sekali pertanyaan untuk menggali sampai ke akar-akar permasalahannya itu, maka buatlah jadwal, misalnya yang reasonable, yang menyenangkan buat anak. Ya, janganlah bikin acara menanyakan orang tuh sampai 2 jam. Barangkali 15 menit, 20 menit ya. Nanti besok atau lusa ketemu lagi, dan ini akan lebih menyenangkan daripada kita memantek anak itu duduk depan kita. Dia mungkin akan duduk baik-baik saja, tapi pikirannya kemana-mana gitu. Gitu ya? Iya, ya, Prof. Terkait dengan itu mungkin sedikit saya juga menambahkan pertanyaan. Kalau untuk anak itu
itu di bawah umur, dalam artian 15 atau 17 tahun ke bawah itu perlu inform konsen dari orang tua nggak, Prof? Itulah di Indonesia, walaupun tidak ada peraturan tertulis untuk ini, tapi di institusi-institusi yang baik dilakukan kebijakan, misalnya di tempat saya bekerja ya, di FKUI ya, kalau ada penelitian yang melibatkan subjek anak, umurnya antara 12 sampai 18 tahun, maka di samping inform consent dari orang tuanya, kita minta juga anak itu memberikan assent-nya. Tapi di bawah 12 tahun tidak kita minta. Walaupun peraturannya memang tidak ada untuk itu ya. Nah, dasarnya apa? Oleh karena begini, kemampuan seorang anak untuk bisa membuat keputusan itu bervariasi. Ada anak umur 9 tahun sudah bisa, tapi ada anak yang umur 15 tahun belum bisa. Nah, sebaliknya, tidak semua peneliti itu mampu membedakan anak yang mana yang sudah bisa bikin informed consent, yang sudah bisa mengerti itu, anak mana yang belum. Jadi untuk memudahkan situasi di lapangan, kita ambil tengahnya 12 tahun. 12 tahun ke atas dianggap ya, itu bisa membuat konsen, bisa memberikan asen ya sampai 18 tahun ya, tapi yang di bawah itu dianggap belum bisa. Jadi dengan demikian mudah, tidak usah lagi mampu membedakan ini sudah bisa atau belum, gitu ya. Jadi kira-kira ini. Ya. Baik, Prof. Mengingat waktu, tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung sesi. Sedikit saya mungkin menggarisbawahi ya bahwa dari sesi pertama pentingnya etik dan integritas ketika kita melakukan penelitian, dan juga ketika menulis artikel, buku ataupun dokumen. Di sini dituntut kejujuran dan saya menggarisbawahi hati nurani. Mungkin itu yang bisa mengontrol kita ya, Prof ya. Kemudian yang kedua, mengenai topik yang kedua, bahwa kita harus mengingat, dan kadang-kadang saya juga kadang-kadang sebagai peneliti itu namanya manusia terlupa bahwa kita harus memperhatikan hak dari subjek atau informan ataupun responden yang menjadi sasaran penelitian kita. Jadi khusus tentang perlindungan pada kelompok yang vulnerable ini. Jadi vulnerable ini memang kita harus perhatikan juga. Tadi Prof sudah memberikan listnya. Jadi tidak hanya ibu hamil, tapi juga sampai mereka yang bermasalah dari segi sosial ekonomi, kemudian kekurangan dari disabilitas baik fisik maupun mental. Terima kasih banyak, Prof, dengan pencerahan dan pengayaan bagi kita semua. Saya berharap apa yang kita bicarakan pagi ini bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup sesi pagi ini. Terima kasih sekali lagi atas pencerahan dari Prof Rianto dan juga dari Bapak Ibu yang sudah mengajukan pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.